tetap berkembang, sedangkan kompetitornya sudah mulai banyak di mana-mana. Kita tidak usah memikirkan banyak kompetitor yang lain ya. Kita fokus terhadap satu kompetitor ini. Saya tidak mau nanti perusahaan ini tenggelam hanya karena kemunculan kompetitor ini lebih kuat dibanding kita. Nah, saya coba melihat di area sini. Kita sudah mensurvei secara data bahwa kita itu lebih baik, produk lebih bagus, pemasaran lebih oke. Tapi kenapa produk kompetitor ini lebih diminati oleh masyarakat? Yang mana masyarakat dari kompetitor B ini adalah produk-produk dari kita juga. Saya mulai kebingungan dengan cara pandang masyarakat terhadap produk kita. Apakah karena produk kita tidak sesuai? Saya pikir sesuai. Benar kan? Harusnya seperti itu. Benar. Kita tidak bisa mempertahankan produk yang itu-itu saja. Kita juga harus melahirkan produk-produk yang ini harusnya disukai oleh masyarakat. Saya kembali menjelaskan kalau produk kita ini sudah sangat diminati oleh masyarakat. Secara value-nya juga bagus, nilai brandingnya juga bagus, dan juga stratanya ini tidak hanya diminati oleh orang-orang biasa, tapi orang elit pun juga harus suka dengan produk kita. Sedangkan kompetitor hanya dengan seperti itu, produk yang satu saja, kita punya banyak nih. Tapi kenapa keuntungan mereka lebih banyak? Mereka lebih banyak mengambil untung daripada kita. Mereka berhasil mencapai keuntungan hanya dalam 3 bulan, sedangkan kita harus 1 tahun. Itu satu hal yang tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana kita dengan tim harus lebih maksimal, harus lebih berinteraksi lebih penting terhadap perusahaan ini. Ini bagaimana arahnya? Coba kita perhatikan antara perusahaan kita dengan perusahaan sebelah. Perbedaannya hanya pada sini nih. Hanya pada bentuk kemasannya yang dinilai masyarakat ini sangat memanggil sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, coba saya jelaskan. Perusahaan kita itu satu, sama dengan kompetitor sebelah. Tapi ini 2. Nah, seperti ini, oke? Ini perusahaan kita. Ini perusahaan kompetitor. Sama, tapi kita harusnya lebih tinggi daripada yang si kompetitor ini. Walaupun secara bentuk, secara fungsi sama, tapi secara bentuk luar kan agak berbeda ya. Kita tidak bisa menilai ini lebih baik atau ini lebih buruk. Masyarakat harusnya tahu ini sama. Tapi bagaimana kita mempertahankan produk kita lebih baik daripada produk dari si perusahaan lain? Nah, coba saya jelaskan. Di sini, produk ini harusnya memberikan nilai yang lebih. Lihat, dari bentuk terbaik, ada warna kuningnya, ada orange-nya. Dan ini tidak serta-merta soal bentuk rasa itu nomor sekian. Yang penting diutama adalah bagaimana masyarakat itu bisa melihat produk kita lebih baik. Dan saya kebingungan sebenarnya. Secara produk, secara bentuk, tidak ada bedanya kan? Sama kan? Apa yang membuatkan masyarakat lebih memilih produk dari perusahaan yang lain? Padahal ini baru keluar. Ini baru ada. Sedangkan kita sudah dari tahun 2007. Ketika semua orang belum memikirkan produk. Nah, perbedaannya mungkin terletak pada bagaimana cara kita membentuk pasar kita sehingga mereka tidak percaya dengan kita dan memilih kompetitor. Nah, ketika kompetitor mengeluarkan produk yang sama pada kita, mungkin hal itu akan sedikitnya membuat orang-orang mulai tidak yakin dengan kita, ya. Dan mana perusahaan kompetitor? Boleh, Pak? Ya, benar. Harusnya perusahaan itu sudah kolaps sehingga tidak mengganggu pasar-pasar kita yang kita buat. Sehingga kita mendominasi bagaimana industri itu kepada kita semua. Dan perusahaan kita menjadi perusahaan yang puncak dari segalanya dan meraih kemenangan. Terima kasih, saya istirahat dulu ya. Silakan dikerjakan.